Oke, halo semuanya, selamat pagi siswa-siswi SMP Teguh Bakti. Tiba hari ini kita akan melaksanakan ibadah kembali secara online. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak dan juga mengikuti lagu Kasih Setiamu. Ya, betul sekali. Seperti kasih setia Tuhan kepada kita tidak pernah habis-habisnya. Untuk itu, mari kita sambut kegiatan ibadah online kita hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Oke? Dan untuk itu, mari saya undang untuk kalian semua untuk berdiri. Kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang nafas kehidupan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan melakukan dan melaksanakan ibadah kami, walaupun secara online, kiranya tidak mengurangi rasa hikmat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami boleh menerapkan apa yang nantinya akan kami dengar dari perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, siapkan hati dan pikiran kami, dan sertai juga kegiatan ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita siapkan dulu Alkitab kita untuk membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 5 atau Mazmur pasal yang kelima, ayat yang pertama dan yang keempat. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 92 yang berjudul Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan.
Mazmur 5 ayat yang pertama dan yang keempat. Perikopnya, doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan. Dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Demikianlah Mazmur pujian. Nah, tadi kita barusan sudah selesai membaca kitab Mazmur pujian. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Salomi Yuniasri. Jadi untuk itu kita masih tetap berdiri. Mari kita nyanyikan sebuah lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 24 yang berjudul Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus memberikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dengan Ibu Omi dalam ibadah rutin SMP Tugu Bakti hari ini tanggal 23 April 2021. Sebelum kita berdoa, siapkan dulu Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai dengan 22. Ibu ulang ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 22. Kalau sudah siap, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini kami masih diberikan kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca, merenungkan, dan mau mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami hari ini. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 22. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah Dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah Ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Penjelasan renungan firman Tuhan akan anak-anak lihat pada slide berikutnya.
Pemberitaan Injil menjadi tugas utama setiap pribadi yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Saulus mengalami perubahan yang sangat cepat saat hidupnya diubah Tuhan. Ciri negatif dari Bapak Saulus yang semula menjadi pembunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu berubah drastis. Ia dengan berani memasuki rumah-rumah ibadat Yahudi secara terbuka, menjelaskan siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Penyampaian yang lugas dan apa adanya sesuai dengan keyakinannya yang baru, bukan tanpa resiko. Resiko yang harus dipikul adalah dibenci oleh orang-orang yang sebelumnya mendukung atau mengenal. Kalau tadi adalah cerita bagaimana Bapak Saulus memberitakan nama Yesus, sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang kita harus buat untuk menjadi pemberita Injil? Gampang. Ketika kamu bermain dengan teman, dimanapun kamu berada, kamu bisa melakukan ini. 1. Menginjilah dengan gaya hidup yang benar. 2. Perkatakan firman Tuhan dan kebenaran, tidak peduli apapun situasinya. Walaupun kamu habis berkata benar ini kamu dibenci, itulah resiko. 3. Tidak cukup hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi harus juga berdoa untuk mereka. 4. Ajaklah mereka untuk tidak menggosip, namun membicarakan sesuatu yang baru, yang menginspirasi, bahkan membicarakan firman Tuhan. Contoh, kalau ada teman yang lagi mengeluh ya sama kalian, bilang, aduh aku kesel nih sama papaku, mamaku, bla 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 bla. Kamu bisa jawab, ingat loh firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi. Ingat ya, lanjut umur itu resepnya salah satu dan yang paling penting sesuai dengan firman Tuhan adalah menghormati orang tuamu. Gak ada yang lain. Ya. Terakhir, ibu mau kasih contoh perilaku dari seorang ibu atau perempuan yang sangat mulia tentang bagaimana ibu ini mau memberitakan sesuatu yang dia anggap penting untuk kaumnya atau sama perempuan. Siapa ibu ini? Dengar cerita ibu ya. Kita menghormati Kartini, namun patut disayangkan bahwa kita menghormati Kartini secara keliru. Tiap tanggal 21 April kita bernyanyi tentang ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya, pendekar kaumnya. Lalu bersoleklah kaum perempuan dengan sanggul, kain, dan kebaya. Bersanggul dan berkain kebaya tentu bagus dan enak dipandang. Tetapi mengidentikan Kartini dengan sanggul dan kain kebaya sungguh menyempitkan makna perjuangan Kartini. Busana seperti ini justru dikecam oleh Kartini sebagai kurungan feodalisme. Tulis Kartini, mengapa perempuan dikekang dengan aturan harus berbusana begini begitu? Mana mungkin kita maju kalau main badminton pun harus bersanggul dan berkain kebaya? Secara sinis ia menyebut, perempuan cantik bersuntingkan kembang cempaka layu pada kondenya. Dalam bukunya berjudul Unforgotten Uitboekje, Kartini menulis simbolisme sarkastis. Ayolah Nona Ayu, jangan nampak begitu sayu. Mentari secumil itu takkan mengubah warna kulitmu. Apa gunanya payung kecil genit yang kau bawa itu? Kartini berobsesi memajukan perempuan bukan melalui busana dan upacara, tapi memajukan kaum perempuan dengan buku, yaitu agar anak perempuan suka membaca buku. Kartini melihat teman-teman Belandanya di Jepara maju dan pandai karena banyak membaca. Oleh karena itu, ia ingin agar perempuan Indonesia juga suka dan banyak membaca. Kartini sendiri melahap ribuan novel dan esai di perpustakaan Jepara, baik karya pengarang Belanda maupun karya pengarang Eropa lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Buku favoritnya adalah The Klein Johannes, Modern Magnen, The Havens Nederland,
Hilda van Sulisberg, The Row and Socialisme, dan Max Havelaar. Bagaimana cara Kartini meningkatkan minat kaum baca perempuan Indonesia? Kartini melakukannya dengan cara menulis sebanyak-banyaknya. Dalam hidupnya yang singkat, hanya 25 tahun, ia menulis ratusan novel, reportase, puisi, esai, nota, dan surat. Semuanya dalam bahasa Belanda yang sempurna. Sungguh ironis bahwa kita mengaku menghormati Kartini, namun kita tidak mengenal buku-bukunya. Yang kita kenal hanyalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Tapi itu juga hanya sebatas judulnya. Jujur, pernahkah kita membaca buku itu? Habis Gelap Terbitlah Terang sebenarnya memuat hanya sebagian dari buku aslinya yang berjudul Door Dwitternus tot Licht yang terbit tahun 1911, 7 tahun setelah kematian Kartini. Isinya adalah 105 pucuk surat yang diedit dari ratusan surat pribadi kepada teman-temannya. Buku ini cepat meluas di Belanda karena simpati masyarakat pada cita-cita Kartini. Penyebaran buku ini dibiayai oleh banyak gereja, yayasan, dan juga sumbangan dari ratu kerajaan. Hasil penjualan itu dipergunakan untuk membangun sekolah-sekolah Kartini di Indonesia. Buku ini pun diterbitkan di Amerika, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang dipetik dari lagu gereja Belanda, Daar is Wits Werelds Duister Wolken en Licht der Lichten opgegaan. Amin. Nah, bagaimana firman Tuhan yang sudah kalian dengar? Kiranya kita semua dapat menerapkan apa yang sudah kita dengar barusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar pergaulan kalian. Nah, di masa pandemi ini kita tidak boleh lupa untuk tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan itu yang terpenting. Tetap 3M, apa itu? Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.